Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Matematika kelas 7, materi bilangan di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya, 5 dikali 3. Nah, ini diulang. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Diulang sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 15. Ada beberapa aturan perkalian dua bilangan bulat, yaitu jika dua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasilnya adalah positif. Nih, jika bilangannya positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya juga positif. Jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Jika dua bilangan memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Contohnya, 4 dikali 7 sama dengan. Nah, di sini sudah sama-sama positif ya. Kalau sama-sama positif, hasilnya juga positif. Negatif 5 dikali negatif 3. Nah, di sini dua-duanya sama-sama negatif. Hasilnya adalah positif 5. Contoh yang ketiga, negatif 4 dikali 7. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Maka hasilnya adalah negatif. 5 dikali negatif 3. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Maka hasilnya sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada 6 sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat perkalian dua bilangan atau lebih dapat menghasilkan bilangan bulat juga. Jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Sifat yang kedua, suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. 3 dikalikan 0 3 sama dengan 0. Berapapun dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sifat yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. A kali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Berapapun dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5 dengan bilangan itu sendiri. Sifat yang keempat yaitu sifat komutatif. 2 kali 3 sama dengan 3 hasilnya sama-sama 6. Sifat yang kelima yaitu sifat asosiatif. A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Contohnya, 8 dikali 5. Bisa kita ubah menjadi 8 dikali 5. 8 kali 2. Hasilnya bagaimana? 8 kali 1 dengan 80. Ini juga sama. 8 kali 2, 16. 80. Sifat yang terakhir, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sifat distributif. Contohnya, 20 dikali 2 ditambah 4. 20 dikali 2 ditambah 20 dikali 4. 20 dikali 6. Hasilnya 120. Sama. 20 kali 2, 40. 20 kali 4, 80. Sama. Hasilnya sama 120. Pembagian pada bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat memiliki aturan yang sama dengan perkalian tadi sebelumnya ya. Jika dua bilangan bertanda sama, maka hasilnya positif.
Jika dua bilangan bertanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, 18 dibagi 9. Nih, sama-sama positif nih. Maka hasilnya juga positif 2. Positif 2. Negatif 45 dibagi negatif 5. Oh, sama-sama negatif. Hasilnya juga positif 9. 56 dibagi negatif 7. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Maka hasilnya adalah negatif 8. Negatif 81 dibagi 9. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Beda ya tandanya. Jadi hasilnya adalah negatif. Sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, A per B sama dengan C. Itu sama juga dengan A sama dengan C dikali B. Contohnya, 12 dibagi 4 dengan 12 dengan 4 dikalikan 3. Maka seringkali disebutkan bahwa pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Sifat yang kedua, jika A sama dengan bilangan bulat, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya, 0 dibagi 13, maka hasilnya 0. 0 dibagi berapapun, hasilnya adalah 0. Mau 0 dibagi 90, sama, hasilnya adalah 0. Sifat yang ketiga, A dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Contohnya, 13 dibagi 0, maka hasilnya tidak dapat didefinisikan. Berapapun dibagi 0, maka hasilnya tidak didefinisikan. 1000 dibagi 0 tidak didefinisikan. Sifat yang keempat, pembagian tidak bersifat tertutup. Mengapa tidak bersifat tertutup? Karena hasil pembagian itu tidak selalu bilangan bulat. Contohnya, 9 dibagi 2. Berapa nih hasilnya? 4,5 ini bukan bilangan bulat. Jadi dikatakan tidak bersifat tertutup karena hasil pembagian tidak selalu bilangan bulat. Bisa berupa bilangan pecahan. Contoh soal. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan. Jadi dia menabung selama 7 bulan, 7 kali menabung ya. 7 kali menabung. Jadi tabungannya berapa bulan? Rp300.000. Contoh selanjutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Kita lihat dulu di sini ya, berapa jam nih dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 itu sama dengan 6 jam. Setiap 1 jam turun sebesar 2 derajat Celcius. Berarti kita bisa kalikan 6 dikali 2 derajat Celcius sama dengan 12 derajat Celcius. Turun ya. Jadi turun 12 derajat Celcius. Turun itu tandanya negatif 12 derajat. Suhu ketika pukul 24.00 adalah negatif 2 derajat Celcius. Contoh soal yang terakhir. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata sama kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, di sini membagi-bagikan, tinggal kita bagi aja ya. Ada 12 kue, 6 tetangga. Jadi adalah 2 kue. Masing tetangga akan mendapatkan 2 buah kue. Sekian PJJ kali ini mengenai perkalian dan pembagian. Tetap semangat.
Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.